Biografi lengkap Khadijah binti Khuwailid. Kelahiran Khadijah binti Khuwailid. Nasab dan gelar Khadijah. Pernikahan sebelum dengan Rasulullah. Khadijah dalam kesendirian. Keutamaan kepribadian, iman dan agama. Mengenal Muhammad bin Abdullah. Menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Putra-putri Khadijah dengan Muhammad. Menjelang dan awal kerasulan Muhammad. Khadijah binti Khuwailid wafat. Aisyah binti Abu Bakar cemburu pada Khadijah walau telah wafat. Kesimpulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Kelahiran Khadijah binti Khuwailid. Mekah tahun 68 sebelum Hijriah atau bertepatan dengan tahun 555 Masehi adalah tahun yang istimewa bagi keluarga Khuwailid bin Asad. Karena di tahun ini lahir seorang anak bayi perempuan yang cantik di tengah-tengah keluarga Khuwailid bin Asad. Bagi masyarakat suku Quraisy waktu itu, mempunyai anak perempuan merupakan sebuah aib. Banyak dari mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, bahkan sebelum sang bayi merasakan udara dunia. Namun tidak demikian dengan Khuwailid bin Asad. Kehadiran bayi perempuan di tengah keluarganya disambut dengan sukacita. Khuwailid bin Asad menamai putrinya Siti Khadijah. 2. Nasab dan gelar Khadijah. Khadijah mempunyai nama lengkap Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Quraisy al-Asadiyah. Khadijah al-Kubra, anak perempuan dari Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Zaidah, berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraisy. Siti Khadijah memiliki nasab yang suci, luhur dan mulia, laksana untayan mutiara yang berkilauan. Ayahnya Khuwailid bin Asad adalah tokoh pembesar Quraisy yang terkenal hartawan dan dermawan. Khuwailid sangat mencintai anggota keluarga dan kaumnya, menghormati tamu dan suka memberdayakan serta membantu kaum miskin dan kaum papa. Dia termasuk sahabat Abdul Muthalib, datuk Nabi Muhammad SAW. Ayah Siti Khadijah ini juga merupakan salah seorang delegasi Quraisy yang diutus ke Yaman untuk memberi ucapan selamat kepada rajanya yang berbangsa Arab, yaitu Sa'id bin Yazid, atas keberhasilannya mengusir pasukan Abyssinia dari negerinya. Peristiwa ini terjadi 2 tahun sesudah peristiwa penyerangan Mekah pada tahun gajah. Ibunya bernama Fatimah bin Za'diyah. Silsilah nasabnya berujung pada Amir bin Lu'ay. Neneknya adalah Halah binti Abdul Manaf yang tersambung sampai ke Lu'ay bin Ghalib. Masing-masing silsilah ayahanda dan ibunda berasal dari keturunan Quraisy yang terhormat dan mulia. Nasab Khadijah dari pihak ayahanda berhimpun dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya yang keempat, Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab adalah pemimpin Quraisy yang berhasil merebut kekuasaan kota Mekah dari tangan kaum Qusa'ah pada abad ke-5 Masehi, yang telah lama menguasai kota ini selama berabad-abad. Setelah itu, Qusay menjadi pemimpin agama dan pemerintahan kota Mekah yang kemudian diteruskan oleh keturunannya. Nasab Khadijah dari pihak ibundanya berhimpun dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya yang ketiga, Abdul Manaf. Dengan demikian, dari pihak ayah maupun ibu, Khadijah dan Rasulullah SAW memiliki kerabat yang sangat dekat. Dan beliau merupakan istri Rasulullah yang paling dekat nasabnya dengan beliau berbanding istri yang lainnya. Khadijah biasa dipanggil dengan nama Ummu Hindun, ibunya Hindun, dan mendapat gelar At-Tahirah, wanita suci, atau Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Gelar At-Tahirah
diperoleh sebelum kedatangan Islam karena kesucian budi pekertinya, kedudukannya yang mulia di tengah-tengah kaumnya, dan kesucian dirinya dari noda-noda paganisme, kepercayaan spiritual pada zaman jahiliyah. Mendapat gelar Al-Kubra yang berarti besar karena kekayaan dan status sosialnya dalam masyarakat yang demikian tinggi dan besar. Khadijah juga diberi gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, karena ia adalah sebaik-baik istri yang dan mempunyai suri teladan yang baik bagi insan maupun yang mengikutinya. Ia telah menyediakan rumah yang nyaman dan ketenteraman untuk Muhammad SAW sebelum baginda diutus sebagai seorang rasul. 3. Pernikahan sebelum dengan Rasulullah. Menikah dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Cantik, kaya, dan dari keluarga terpandang, membuat Siti Khadijah menjadi bunga Mekah. Banyak bangsawan dan saudagar kaya berebut ingin meminangnya. Namun yang mampu memenangkan persaingan yang ketat tersebut adalah Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Pasangan ini dikaruniai 2 orang anak yang bernama Halah dan Hindun. Namun sayang, pernikahan ini tidak panjang usianya karena Halah meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan harta yang banyak untuk Siti Khadijah. Menyandang predikat janda muda yang kaya di kota seperti Mekah tentu bukanlah hal yang mudah untuk dijalani bagi seorang Siti Khadijah. Namun kecerdasan dan kepandaiannya dalam bergaul dan memanfaatkan peluang menjadikan seorang Siti Khadijah wanita karir yang cemerlang masa depannya. Menikah dengan Atik bin Aid al-Makhzumi. Ternyata setangguh apapun Siti Khadijah, ia tetap saja seorang perempuan yang butuh perlindungan dari seorang laki-laki. Apalagi dengan bisnis yang semakin berkembang pesat, membuat Siti Khadijah merasa sudah saatnya untuk memulai lagi hidup rumah tangga. Di antara sekian banyak pinangan yang datang kepadanya, Siti Khadijah memutuskan untuk menerima pinangan Atik bin Aid al-Makhzumi. Namun, lagi-lagi Allah menguji kekuatan mental Siti Khadijah. Suami keduanya pun meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang banyak pula. 4. Siti Khadijah dalam kesendirian. Kembali dalam kesendirian membuat Siti Khadijah tertempa menjadi wanita yang kuat. Banyak sebenarnya pinangan yang datang kepadanya, tapi Siti Khadijah menolak semua pinangan itu dengan halus. Siti Khadijah memilih untuk berkonsentrasi pada bisnis dan mengurus putra-putrinya. Pada tahun 575 Masehi, Siti Khadijah ditinggalkan ibunya. 10 tahun kemudian ayahnya Khuwailid menyusul sepeninggal kedua orang tuanya. Khadijah dan saudara-saudaranya mewarisi kekayaannya. Kekayaan warisan menyimpan bahaya. Dia bisa menjadi seorang yang lebih senang tinggal di rumah dan hidup berfoya-foya. Bahaya ini sangat disadari Khadijah. Ia pun memutuskan untuk tidak menjadi dirinya pengangguran. Kecerdasan dan kekuatan yang dimiliki Khadijah mampu mengatasi godaan harta. Karenanya Khadijah mengambil alih bisnis keluarga. Kekayaan warisan dari keluarga orang tuanya, kekayaan dari kedua suaminya yang berusia pendek, di samping keahliannya mengelola hartanya dan berniaga, menjadikan Siti Khadijah wanita terkaya di kalangan bangsa Quraisy. Karenanya banyak pemuka dan bangsawan bangsa Quraisy yang melamarnya. Mereka ingin menjadikan dirinya sebagai istri. Namun Siti Khadijah menolak lamar mereka dengan alasan bahwa perhatian Khadijah saat ini sedang tertuju hanya untuk mendidik anak-anaknya. Juga dimungkinkan karena Khadijah merupakan saudagar kaya raya yang disegani, sehingga ia sangat sibuk mengurus perniagaan. Siti Khadijah mempunyai saudara sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal. Beliau termasuk salah satu dari Hanif di Mekah. Ia adalah sanak keluarga Khadijah yang tertua. Ia mengutuk bangsa Arab yang menyembah patung dan melakukan penyimpangan dari kepercayaan nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim dan Ismail. 5. Keutamaan kepribadian dan iman dan agama Khadijah. Keistimewaan dan keutamaan wanita suci ini sungguh tidak terbilang. Perjalanan hidupnya bertabur kemuliaan yang tidak terbatas. Kepribadian dan perilakuan yang lurus benar-benar sesuai dengan sifat orang mukmin. Dapat banyak hadis dan informasi dari data sejarah Islam yang menerangkan berbagai keutamaan wanita suci yang mulia ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Iman dan agama dan kedalaman pemahamannya.
Pada masa jahiliyah, Khadijah tidak seperti wanita Quraisy pada umumnya. Dia begitu istimewa karena memiliki kehormatan, kedudukan yang tinggi, keimanan sejati, berbesar, dan perilaku yang suci, sehingga memperoleh gelaran sebagai At-Tahirah atau wanita suci. Dia adalah wanita yang terdekat dengan sumber-sumber keimanan. Di dalam jiwanya, ia hanya merasakan kegelisahan terhadap fenomena paganisme jahiliyah. Karena itu, tidak jarang ia mencurahkan kegelisahannya kepada Waraqah bin Nawfal. Sebelum berpijaknya Islam, Khadijah menganut agama Hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berpegang kepada manhaj tauhid. Keimanannya sama sekali tidak pernah tercemar dengan lumpur atau noda-noda paganisme jahiliyah yang masuk tersebar. Demikianlah potret dan kualitas keimanan wanita terbaik penghuni surga ini sebelum kedatangan Islam. Setelah Khadijah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pendamping hidup Muhammad SAW, ia menjadi wanita yang pertama memeluk Islam, percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 6. Mengenal Muhammad bin Abdullah. Suatu hari, Khadijah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang pandai, cerdas, dan sangat terpercaya. Ialah Muhammad bin Abdullah. Pemuda itu menjadi buah bibir warga Mekah karena kejujurannya. Tak heran, julukan Al-Amin tersemat pada pemuda itu. Penasaran dengan pemuda tersebut, Khadijah mengutus asisnya Maisarah untuk datang kepada Muhammad bin Abdullah menawarkan pekerjaan, yaitu membawa barang dagangan Siti Khadijah ke negeri Sam. Muhammad menerima tawaran tersebut. Sebelum hari keberangkatan kafilah dagang ke negeri Sam, Siti Khadijah berpesan kepada Maisarah untuk melaporkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah di Sam. Maisarah menyanggupi dan bertolaklah rombongan dagang milik Siti Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah sebagai penanggung jawab. Selang beberapa lama, rombongan itu kembali ke Mekah dengan sukses. Muhammad bin Abdullah mampu meningkatkan penjualan barang dagangan Siti Khadijah sehingga meraup keuntungan besar. Sampai di Mekah, Maisarah yang ditugaskan oleh Siti Khadijah untuk mengamati tingkah laku Muhammad datang menghadap Siti Khadijah. Inilah hasil pengamatan Maisarah. Muhammad bin Abdullah terbukti sebagai orang yang memiliki budi pekerti yang agung, berakhlak mulia dan jujur. Dia sama sekali tidak pernah berbohong dalam menjual barang. Apabila barang itu bagus, dikatakan bagus. Kalau barang yang dijual itunya kurang bagus, maka dia pun mengatakan yang sebenarnya, sehingga konsumen merasa puas. Selama perjalanan berangkat dan kembali ke Mekah, Muhammad bin Abdullah benar-benar menjaga akhlak. Dia selalu menundukkan pandangannya, benar-benar sosok yang mengagumkan. Mendengar laporan Maisarah, Siti Khadijah semakin tertarik kepada kepribadian Muhammad bin Abdullah. Siti Khadijah mempunyai harapan lebih kepada Muhammad bin Abdullah. Melalui perantara Nafisah binti Muniyah, Siti Khadijah mengungkapkan keinginannya untuk bisa mengenal lebih dekat dengan Muhammad bin Abdullah. Siti Khadijah mengutus Nafisah binti Muniyah. Nafisah binti Muniyah kemudian mendatangi Muhammad bin Abdullah dan terjadi pembicaraan antara mereka. "Mengapa engkau belum menikah, Muhammad?" selidik Nafisah binti Muniyah. "Aku belum mampu untuk menikah," jawab Muhammad bin Abdullah. "Jika ada yang memenuhi kriteria sebagai istrimu, apakah engkau bersedia?" pancing Nafisah binti Muniyah. "Siapa wanita itu?" tanya Muhammad bin Abdullah. Kontan Nafisah bin Muniyah menjawab, "Siti Khadijah binti Khuwailid." "Aku bersedia jika dia bersedia," jawab Muhammad bin Abdullah. Tidak menunggu lama, Nafisah binti Muniyah mendatangi Siti Khadijah untuk mengabarkan berita gembira tersebut. 7. Menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Begitupun dengan Muhammad bin Abdullah. Beliau segera menemui pamannya Abu Talib untuk menyampaikan niatnya meminang Siti Khadijah. Dengar ungkapan dari keponakannya, Abu Talib menyetujuinya. Abu Talib, Hamzah, dan keluarga yang lainnya kemudian pergi menuju kediaman Ammar bin Asad selaku paman dan wali Siti Khadijah untuk meminang Siti Khadijah. Dengan mas kawin 20 ekor unta muda, Muhammad bin Abdullah menikahi Siti Khadijah binti Khuwailid. Wali dari Siti Khadijah diwakili oleh pamannya yang bernama Ammar bin Asad, sedang dari pihak Muhammad bin Abdullah oleh Abu Talib dan Hamzah.
Perbedaan usia yang cukup jauh, sekitar 15 tahun, serta kesenjangan ekonomi yang lebar antara mereka berdua tidak menghalangi Muhammad bin Abdullah dan Siti Khadijah membangun rumah tangga yang penuh berkah. 8. Putra-putri Khadijah dengan Muhammad. Allah Azza wa Jalla menganugerahi pasangan sempurna ini 6 orang anak, yaitu Qasim. Itulah mengapa Rasulullah juga sering dipanggil oleh penduduk Mekah dengan sebutan Abu Qasim. Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Siti Fatimah. Kedua anak lelaki meninggal ketika masih bayi. Setelah menikah dengan baginda Rasulullah SAW, beliau dikaruniakan 6 orang anak. Padahal saat menikah dengan Rasulullah SAW, ia sudah menginjak usia 40 tahun. Berarti ke-6 orang anaknya hasil pernikahannya dengan baginda lahir setelah ia berusia 40 tahun. Sungguh luar biasa anugerah dan kehendak yang maha kuasa. Khadijah melahirkan 2 orang putra dan 4 orang putri. Pertama sekaligus putra bernama Rasulullah bernama Qasim. Dengan nama ini Rasulullah mendapat julukan Abu Qasim. Putra kedua beliau bernama Abdullah, biasa dipanggil At-Tahir atau At-Tayyib karena dilahirkan setelah kedatangan Islam. Kedua putra ini meninggal dunia ketika masih bayi. Anak ketiga bernama Zainab, putri sulung yang lahir sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai Rasul. Zainab menikah dengan Abu Al-As dan berhijrah memeluk Islam lebih awal dari suaminya, Abu Al-As. Zainab meninggal dunia pada awal tahun ke-8 sesudah memeluk Islam dan dimakamkan di Baqi. Anak keempat dan kelima adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kedua putri beliau ini dinikahi oleh kedua anak Abu Lahab, Atabah dan Utaibah. Apabila mengetahui kedua anak yang menikahi putri Rasulullah SAW, Abu Lahab jadi marah seraya berkata, "Aku tidak akan berkumpul dengan kalian bila kalian tidak menceraikan kedua anak Muhammad itu." Maka keduanya menceraikan istri masing-masing sebelum sempat menggaulinya. Setelah itu, Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan yang ikut berhijrah ke kota Madinah bersama suaminya yang meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi. Meninggal Ruqayyah, Utsman menikah lagi dengan Ummu Kulsum. Namun tidak lama kemudian Ummu Kulsum juga kembali ke rahmatullah karena menikahi dengan kedua putri baginda Nabi Muhammad SAW. Utsman dijuluki dengan Dzun-Nurain, pemilik 2 cahaya. Anak yang keenam adalah Fatimah Az-Zahra, menikah dengan seorang sahabat yang terkenal dan disegani, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dia adalah ibunda Hasan dan Husain. Fatimah telah menghembuskan napas terakhir pada tahun 11 Hijriah dalam usia 30 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Baqi. Dengan demikian, putra-putri Rasulullah SAW lahir dari rahim Khadijah, kecuali Ibrahim yang lahir dari rahim Maria Al-Qibtiyah, seorang budak perempuan yang diterima oleh Rasulullah SAW sebagai hadiah dari Muqawqis, Raja Mesir. Ada riwayat yang mengatakan Maria Al-Qibtiyah dibebaskan dari perbudakan sebelum dinikahi Rasulullah. 9. Menjelang dan awal kerasulan. Mekah sebelum datang Islam sungguh penuh dengan kejahilian. Berbagai tindak kejahatan dan perbuatan keji menjadi kebiasaan penduduknya. Mabuk-mabukan, membunuh anak-anak perempuan mereka. Perang antar suku, menyembah berhala menjadi tren saat itu. Hal ini membuat Rasulullah yang waktu itu belum diangkat menjadi rasul menjadi risau dan galau. Beliau sering pergi ke Gua Hira untuk ikhtilah atau menyendiri. Beliau melakukan ikhtilah di gua untuk beberapa malam, bahkan kadang sampai 10 malam. Kemudian beliau turun kembali ke keluarganya dengan mengambil bekal dan kemudian kembali lagi ke Gua Hira untuk melakukan uzlah. Demikian kebiasaan ini berlangsung sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama melalui malaikat Jibril. Siti Khadijah menunjukkan kredibilitasnya sebagai istri teladan dan mendukung sepenuhnya apa-apa yang dilakukan oleh suaminya Rasulullah. Di saat Rasulullah memiliki kecenderungan untuk beruzlah dan berikhtilah di Gua Hira, Siti Khadijah mendukung dengan menyediakan dan menyiapkan bekal untuk Rasulullah. Hingga pada suatu hari
Rasul pulang dari Gua Hira dengan tubuh gemetar. Rasul segera menemui Siti Khadijah dan berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Siti Khadijah kemudian menyelimuti Rasulullah. Di saat Rasulullah sudah mulai tenang, beliau berkata, wahai Khadijah, tahukah kau apa yang terjadi denganku tadi? Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira, di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Malaikat Jibril menemui Rasulullah dan mendekap beliau sambil mengucapkan, bacalah, aku tidak bisa membaca, jawab Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril mendekap beliau kembali dan berkata, bacalah, aku tidak bisa membaca. Rasulullah kembali menjawab. Untuk yang ketiga kalinya malaikat Jibril mendekap Rasulullah dan berkata, bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah dan mengajar manusia untuk perantaraan kalam dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah 96 Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dengan Rabbmu lah yang paling pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam wahyu. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sungguh aku khawatir terhadap diriku dari gangguan makhluk jin, berkata Rasulullah mengakhir ceritanya. Tidak, bergembiralah, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan membuat engkau kecewa. Engkau adalah seorang yang suka menyambung tali keluarga, selalu menolong orang yang susah, menghormati tamu, dan membela orang yang berdiri atas kebenaran. Siti Khadijah menghibur dan menenangkan suaminya. Ketika Siti Khadijah mendengar kejadian yang dialami oleh Rasulullah di Gua Hira, Siti Khadijah ingat dengan sepupunya yang bernama Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Waraqah bin Nawfal telah berusia lanjut dan kehilangan penglihatannya, kemampuan mampu menulis segala bahasa Ibrani, bahkan pernah menulis bagian-bagian Injil dalam bahasa Ibrani. Timbul niat Siti Khadijah untuk menemui suaminya Rasulullah untuk menemui Waraqah bin Nawfal. Wahai keponakanku, hal apa yang membawamu kemari? Bertanya Waraqah bin Nawfal kepada Siti Khadijah. Wahai anak pamanku, dengarlah apa yang dikatakan dan diceritakan oleh keponakanmu ini, Rasulullah, jawab Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah menceritakan kejadian yang beliau alami di Gua Hira. Itu adalah malaikat yang pernah Allah utus kepada Musa alaihissalam. Oh, alangkah bahagianya apabila aku masih muda dan perkasa. Alangkah bahagianya seandainya aku masih hidup, katakanlah kamu diusir oleh kamu, berkata Waraqah bin Nawfal setelah mendengar cerita keponakannya. Apakah yang mereka mengusirku? Rasulullah bertanya. Ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali dimusuhi dan diperangi oleh kaumnya. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang akan kamu hadapi itu, niscaya aku akan membantu sekuat tenaga. Tidak berapa lama setelah Rasulullah, Waraqah bin Nawfal meninggal dunia. Menurut riwayat yang valid, yaitu dari Baihaqi, bahwa setelah kejadian itu wahyu dihentikan sementara selama 6 bulan. Dan kedatangan Jibril yang kedua, Baihaqi meriwayatkan sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang terhentinya wahyu. Beliau berkata kepadaku, di saat aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ketika kepalaku angkat, ternyata malaikat yang datang padaku di Gua Hira. Kulihat sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku
segera pulang menemui istriku, dan kukatakan kepadanya, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Sehubungan dengan itu, Allah kemudian berfirman. Surah 74 Al-Mudatsir ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memberi perintah Rabbmu bersabarlah. Setelah itu wahyu mulai diturunkan secara kontinu. 10. Menjelang wafatnya Siti Khadijah. Setelah turun wahyu yang kedua, Rasulullah mulai mendakwakan Rissalah Islam. Dakwah yang dilakukan di 3 tahun pertama adalah dakwah Syariah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu turun lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Sungguh berat rintangan yang Rasulullah hadapi manakala beliau mendakwakan Islam kepada kaum Quraisy secara terang-terangan. Sedikit sekali masyarakat Makkah yang percaya akan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun kebanyakan dari kalangan bawah. Sementara para bangsawan Makkah menentang keras risalah Rasulullah. Mereka mengupayakan berbagai cara untuk menghadam dakwah Rasulullah dan sahabat. Jadi penyiksaan, pengusiran, pemboikotan, dan pembunuhan. Baik istri yang beriman kepada kerasulan suaminya, Siti Khadijah telah mengorbankan semua yang dimilikinya untuk mensupport misi Rasulullah. Di saat Rasulullah susah hati karena penentangan kaumnya, Siti Khadijah tampil sebagai seorang penenang hati dan pendorong semangat. Jika Rasulullah membutuhkan dana untuk dakwah Islam, tanpa ragu Siti Khadijah memberikan seluruh harta kekayaannya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kaum musyrikin Quraisy melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, Siti Khadijah rela meninggalkan rumahnya untuk bergabung dengan Rasulullah dan sahabat di Syaib. Pemboikotan Bani Muthalib. Pemboikotan berlangsung dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Kaum muslimin dan kaum kafir dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, mereka ikut diboikot karena semata-mata fanatisme kesukuan. Dikepung di Syaib, Bani Muthalib, mereka tidak diizinkan melakukan jual beli dan bermasyarakat dengan suku lain. Usia yang semakin renta, tubuh yang sudah tidak kuat di waktu muda, sama dengan pemboikotan kaum kafir Quraisy, membuat kondisi Siti Khadijah semakin lemah. Tapi itu tidak membuat keimanannya berkurang. Justru itu membuat Siti Khadijah semakin yakin akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Menjelang usianya yang ke-65 atau 3 tahun sebelum hijrah Nabi, Siti Khadijah menutup mata menghadap Rabbnya. Kematian Siti Khadijah membuat Rasulullah sedih. Telah pergi teman sejatinya dalam hidup untuk menemui Rabbnya. Rasulullah menyebut meninggalkan Siti Khadijah sebagai tahun duka cita, karena pada tahun yang sama pamannya Abu Thalib yang selalu melindunginya juga meninggal dunia. 11. Aisyah binti Abu Bakar pernah cemburu pada Khadijah walau telah wafat. Ahmad dan Tabrani meriwayatkan dari Masruq dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hampir Rasulullah pernah keluar rumah sehingga menyebut Siti Khadijah dan memujinya. Pada suatu hari Rasulullah menyebutnya dan timbullah kecemburuan. Lalu aku, Siti Khadijah, berkata pada Rasulullah, bukankah dia hanya seorang yang sudah tua dan Allah SWT telah mengganti dengan kekanda yang lebih baik darinya? Mendengar hal itu,
Rasulullah marah, kemudian bersabda, "Demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia membelaku dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku. Dan aku dikaruniai Allah anak darinya. Sementara aku tidak dikaruniai anak dari istri-istriku yang lain." Subhanallah. Itulah seorang Siti Khadijah. Dari riwayat tersebut, saya tahu bahwa Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman dan mengimani apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah tanpa ada keraguan sedikit pun. Bukan karena yang menyampaikan resep adalah suaminya, tapi beliau menerima setelah itu semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu. Kesimpulan, tentang keimanan Khadijah, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak pernah memberiku pengganti yang lebih baik dari Khadijah. Dia telah beriman kepadaku ketika orang lain kufur. Dia mempercayaiku ketika orang-orang mendustaiku. Dia memberikan hartanya kepadaku ketika tidak ada orang lain yang membantuku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan aku anak-anak melalui rahimnya. Sementara istri-istriku yang lain tidak memberikan aku anak." Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan At-Tabrani. Rasulullah pernah bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu. Hadis riwayat Muslim. Keempat peserta ini ada pada Khadijah. Demikian biografi Khadijah binti Khuwailid. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.